Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil pemecahan masalah pencapaian kompetensi keterampilan siswa sangat lambat pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan di SMK Negeri 7 Garut oleh Ayi Muhammad Syirojudin SAG ST. Deskripsi permasalahan. Pendidikan kejuruan erat kaitannya dengan sarana dan prasarana praktik dalam menunjang proses pembelajaran. Proses pembelajaran praktik menuntut adanya kelengkapan fasilitas yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Dalam suatu kegiatan praktikum, fasilitas merupakan sumber belajar utama yang baik apabila digunakan sebagaimana mestinya. Artinya, dapat membantu memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal sehingga informasi yang disampaikan melalui kegiatan praktik ini akan menjadi lebih jelas. Administrasi Sistem Jaringan adalah salah satu mata pelajaran peminatan wajib C3 dan boleh dikatakan sebagai salah satu mapel inti pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Sehingga karena merupakan suatu mapel wajib, menuntut siswa harus benar-benar kompeten baik secara teori ataupun praktek. Mapel ini adalah pembeda dengan jurusan-jurusan yang serumpun dalam teknik informatika. Artinya tidak ada mapel ASC di kompetensi-kompetensi lain yang ada di bawah bidang teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran yang selama ini dirasakan adalah terbatasnya ruang praktek dan serta peralatan praktek seperti PC yang tersedia. Ruang praktek yang hanya terdapat 4 ruangan dengan jumlah PC yang tersedia dan dapat dipergunakan itu tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada. Hampir dipastikan 1:3, artinya 1 PC berbanding 3 orang siswa. Sehingga pembelajaran praktik itu tidak begitu maksimal, apalagi dengan terbatasnya jam KBM yang dilaksanakan secara langsung atau secara tatap muka. Terbatasnya fasilitas praktek inilah yang menyebabkan lambatnya capaian tujuan pembelajaran, terutama berkaitan dengan kompetensi keterampilan. Satu kompetensi inti atau kompetensi dasar yang semestinya dapat diselesaikan dalam satu pertemuan, baru bisa terselesaikan dalam 2 atau bahkan 3 kali pertemuan. Hari ini karena media praktek siswa itu sangat terbatas. Akar permasalahan yang pertama adalah terbatasnya sarana praktek akibat terbatasnya lahan untuk menambah ruang praktek siswa TKJ. Peminat TKJ dari tahun ke tahun di SMK Negeri 7 Garut ini terus meningkat dan di tahun pelajaran ini 2022-2023 itu menambah 1 rombel, artinya jadi 5 lembar dan secara keseluruhan itu adalah 13 rombel. Sementara ruang praktek siswa hanya baru 4 ruangan. Dengan peralatan di dalamnya juga sangat terbatas. Sehingga jadwal penggunaan ruang praktek ini tidak berimbang. Nah, dengan jumlah rombel yang ada dan jumlah ruang praktek yang tersedia, itu bisa dirasionalkan 1 rombel dalam 1 bulan hanya memiliki jadwal pembelajaran di ruang praktek itu hanya 1 kali. Atau bahkan ada rombel yang sama sekali tidak pernah belajar di ruang praktek. Yang kedua adalah kurangnya anggaran biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, apalagi setelah dibatasinya atau bahkan dihapusnya sumbangan dari orang tua siswa. Sehingga untuk pengadaan alat dan bahan praktek siswa sangat terbatas, karena mengandalkan dari anggaran langsung yang diterima dari pemerintah. Ketiga, kurangnya SDM untuk melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana yang ada terutama PC. Yang keempat, siswa tidak memiliki media praktek sendiri seperti laptop atau jaringan internet di rumahnya dan hanya mengandalkan praktik di sekolah sebagai akibat dari rendahnya tingkat ekonomi orang tua siswa. Jadi praktek siswa hanya mengandalkan di tatap muka saja atau di sekolah saja. Gitu. Alternatif solusi yang saya tawarkan dan saya lakukan selama pembelajaran selama ini adalah 1. Membuat jadwal praktek yang disesuaikan dengan jam KBM. Dan kami mengajukan bahwa untuk kelas 12 itu lebih diprioritaskan. Karena kelas 12 ini itu adalah pematangan untuk langsung terjun ke masyarakat. Terutama di materi administrasi sistem jaringan yang sangat pokok dan inti dari salah satu mapel inti dari
kompetensi keahlian TKJ ini. Kedua, membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kerja praktek, sehingga pelaksanaan praktek siswa dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, dibuatkan video tutorial agar siswa dapat mempelajarinya di luar jam KBM dengan berpatokan pada video tersebut. Artinya, sewaktu-waktu siswa membutuhkan tentang bagaimana tata cara mengkonfigurasi sebuah salah satu materi, maka siswa dapat melihat ke video tutorial yang telah dibuat. Yang keempat, mengajukan anggaran untuk pengadaan PC secara bertahap, sehingga alat dan bahan praktek dapat terpenuhi sesuai dengan jumlah siswa. Nah, ini setiap tahun kita mencoba untuk melakukan pengajuan anggaran terhadap sekolah agar disisihkan atau secara bertahap diberikan pengadaan komputer PC agar sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Yang kelima adalah menyarankan siswa yang memiliki laptop untuk dibawa ke sekolah dan praktek dengan menggunakan laptop sendiri. Nah, ini adalah solusi-solusi yang telah dilakukan, walaupun tidak begitu maksimal dengan solusi ini, tapi alhamdulillah bisa sedikit mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Nah, ini pelaksanaan hasil pemecahannya seperti itu. Jadi pelaksanaan praktek dapat terlaksana dengan baik dan siswa dapat mengaplikasikan ilmunya secara nyata, walaupun memang pencapaiannya itu tidak merata. Yang kedua, dengan dibuatnya video tutorial tentang materi yang diajarkan, memudahkan siswa untuk melaksanakan praktek kapan saja dan di mana saja tanpa ada bimbingan secara langsung. Artinya siswa dengan adanya video tutorial itu sangat dimudahkan untuk mengakses sebuah materi. Yang ketiga, pengadaan sarana praktek menjadi perhatian dan prioritas anggaran dalam setiap tahunnya. Nah, ini metode atau pemecahan ini saya rujuk ke salah satu jurnal yang ditulis oleh Riawan Susanto dengan judul jurnalnya Evaluasi Sarana dan Prasarana Praktik Teknik Komputer dan Jaringan di SMA Kabupaten Sukoharjo, Jurnal Pendidikan Vokasi volume 6 nomor 1 Februari tahun 2016. Itu laporan hasil pemecahan masalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.